Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semuanya? Apa kabar, Cancer? Wow. Oke, ini readinganmu untuk di Februari 2025. Gimana kabarmu, Lur? Boleh deh komen ya. Semoga kamu baik-baik saja, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti biasa ya, kalau readingan bulanan durasinya akan panjang. Ya, bisa kalian lihat sih menitnya berapa menit di sini. Dan video ini berisikan saran, nasihat ataupun motivasi, dan video ini akan terkesannya bertele-tele lah, yang lambat lah, yang ulang-ulang lah, bla bla bla. Ya gitulah, itu komentar-komentar negatif yang sering muncul. Tapi ya sederhana aja. Lu suka silakan tonton, nggak suka nggak usah ditonton, simple. Oke. Dan untuk teman-teman yang baru hadir ya sorry ya, ini hostnya agak gimana gitu. Hostnya ceplas-ceplos orangnya. Dan videonya yang nggak ada baik-baiknya sama sekali, artinya audionya jelek, videonya nggak diedit sama sekali, wis pokoknya apa adanya. Jadi di sini saya ngereading itu, saya bayangin dirimu di depanku, kita ngobrol gitu aja ya. Videonya nggak diedit, jadi kalau ada audio atau suara yang kurang enak, saya mohon maaf ya lor ya. Cancer. Oke, ini general reading ya, seperti biasa. Pembacaan umum, energi banyak orang yang dibacakan di sini. Energinya vice versal, bisa berbolak-balik, bisa cocok, bisa sebagian saja, bisa juga tidak. Ambil aja sisi positif dari readingan kali ini. Apapun yang disampaikan harus kamu cerna terlebih dahulu, harus kamu pahami terlebih dahulu ya. Kita harus belajar hidup menjadi orang yang tidak gampang percaya ya. Apapun itu harus kita saring dulu segala informasi dari siapapun, dari apapun. Dan di Februari oke deh ya. Jadi baik dan tidak baiknya apapun itu akan disampaikan seperti biasa, dan juga hal-hal yang harus kamu waspadai ya. Oh, di Februari ini ada hal yang tidak baik, apa kamu waspadai ya, semoga saja kamu bisa menghindarinya. Kan enak tuh kalau kita bisa menghindari hal-hal yang tidak baik ya. Kan gitu loh. Cancer, oke. Untuk masalah keuangan dari zodiak Cancer, saya to the point di awal ya. Februari hati-hati dengan hal-hal yang tak terduga ya. Bisa saja kamu mengalami pengeluaran-pengeluaran yang di luar prediksi, di luar dugaan ya. Ya contohnya untuk masalah kesehatan, atau mungkin ada kendaraan yang rusak ya, atau mungkin kondangan, contohnya. Banyak sekali contoh. Itu pengeluaran-pengeluaran yang di luar dugaan kayak gitu loh ya. Dan juga pesanku di sini untuk masalah keuangan di Februari, kalau bisa ya, ini teman-teman ya, karena gimana ya, 2025 ini kita mengalami banyak sekali ujian tentang ekonomi ya. Sebagian besar orang mengalami ujian ekonomi karena ya tahu sendiri ya, pajak kita naik, apa-apa serba mahal, bla bla bla, belum lagi mungkin cari kerjaan susah, usaha pun juga kayak gitu. Jadi cobaan kita memang dalam kehidupan ini ya kayak gitu ya. Jadi ya pesanku di sini untuk masalah keuangan sih, pinter-pinter aja mengaturnya ya, utamakan kebutuhan kamu ya. Semoga saja teman-teman Cancer nggak terlalu boros. Dan satu yang penting ya, tundalah kesenangan terlebih dahulu di bulan ini. Karena apa? Banyak hal dan kebutuhan pribadi kamu atau mungkin ya keluarga kamu di sini yang harus diutamakan kayak gitu ya. Jadi di Februari ini untuk masalah uang ini kamu sensitif banget. Uang, energi uang sangat sensitif ya. Sangat-sangat sensitif gitu. Artinya bisa saja kamu mengetahui sifat orang hanya karena uang. Contoh, ada orang minjem ya, ngomong tanggal sekian, akhirnya sampai berbulan-bulan sampai tahunan. Ya dari situ kita udah tahu sifat orang ini gimana. Itu aja ya. Itu salah satu contohnya. Uang itu bisa menunjukkan sifat. Kita bisa tahu sifat orang dari uang ya. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian di sini untuk di Februari Cancer, saya to the point. Hati-hati dengan orang manipulatif
ini sulit sekali dideteksi. Artinya gini, seseorang ini pembawaannya, karakternya itu nyaman dan ya kelihatannya orangnya dewasa. Dia kalau ngomong tuh santai. Omongan dia atau suara dia tuh bikin tenang gitu. Cuman itu tadi, yang baik belum tentu baik, yang buruk belum tentu buruk. Artinya di sini kalau misalnya teman-teman nanti ngadepin atau mungkin bertemu dengan orang yang wah, ini orang baik ya, ini orang begini ya, ini orang begitu gitu. Ya ambil aja sisi positifnya. Akan tetapi kita juga harus kritis menyikapi seseorang. Artinya jangan gampang percaya gitu loh. Kita harus berpikir dan mengkoreksi kembali apabila misalnya ya, misal sebagai contohnya adalah ada temen lah atau siapa atau orang lain mungkin yang nggak kamu kenal, misalnya ya, ngajak kamu kerja sama, ngajak kamu bisnis, ngajak kamu investasi, usaha atau apapun itu. Terus kamu suruh keluar modal dulu nih dengan alasan bla 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 bla. Ya itu sebagai contoh harus kamu koreksi dulu deh. Saya khawatirnya itu cuman dimanfaatin doang. Ya kalau dimanfaatin sih ya nggak enak ya kan. Apalagi yang di Februari ini, hati-hati, saya khawatirnya ya kamu itu ditipu, dibohongin orang. Ini kamu renungkan lah ya. Jadi apa yang disampaikan di sini hanya sebagai gambaran kok, ke depannya kamu hati-hati loh dengan hal-hal ini. Kalau kita bisa waspada, kita bisa hati-hati kan, insya Allah kita bisa menghindarinya. Terus gimana untuk, apakah kamu bisa tahu nih orang baik dan enggaknya? Sebenarnya dalam hatimu sendiri itu sudah ngasih sinyal, bro. Sudah ngasih petunjuk, dirimu itu sudah memberikan sinyal, sudah memberikan petunjuk melalui rasa dalam dirimu. Cuman itu tadi, kita kadang kalah dengan logika kita. Gitu. Iya, contohnya ada orang yang mungkin sudah lama kamu kenal. Ya ini bisa siapapun ya. Bisa ya, ini bisa siapapun sih, bisa mungkin bisa pacarmu, bisa tetangga, ya bisa siapapun itu orangnya gitu. Misalnya kamu udah kenal lama sama orang dan kamu melihat dia ini sejauh ini baik-baik saja, banyak hal baiknya, sehingga kamu menanamkan kepercayaan yang tinggi dengan orang ini. Nah, orang ini mau pakai duitmu, pakailah gitu. Lo mau bawa duitku, bawalah gitu. Nah, kalau orang ini nanti meleset, artinya dia berbohong, dia nggak jujur atau mungkin dia manipulatif denganmu, waduh, kan? Jadi poinnya itu tadi sih. Sebenarnya lebih kepada kita waspada aja sih ya, waspada dan tegas, dan kita harus belajar mengkoreksi apapun itu nantinya, gitu loh ya. Jadi jangan gerusa-gerusu, jangan gampang percaya. Yang penting untuk Cancer di Februari ini tak kasih clue lagi, yaitu satu. Kalau bisa ya, kalau bisa sih, jangan terlalu mengkedepankan perasaan, ya. Ini penting. Kenapa? Kita juga harus pakai logika, bro. Kita harus juga pakai akal sehat, gitu. Jangan sampai perasaan terus yang dikedepankan. Akhirnya apa? Serba nggak enak lah dengan orang lah, nggak tegaan, bla bla bla. Itu tapi versinya beda-beda loh ya. Kita nggak tega sama orang itu naluri atau sifat murni dalam diri kita sih. Akan tetapi kalau kita buta atau lupa daratan, ya mungkin karena dipengaruhi oleh rasa cinta, rasa sayang, sehingga kan ada tuh orang-orang kayak gitu, karena aku mencintainya, jadi ya apapun yang dia minta dikasih. Waduh, ujungnya nyesel, nangis ya. Gitu, jangan sampai lah ya. Gitu. Jadi untuk masalah keuangan ini ya di Februari, saya belak-belakannya, situasimu energinya tidak menentu ya di sini gitu. Artinya nggak menentu nih, ada hal-hal yang apa ya, yang tak terduga. Itu tadi sudah saya bahas di awal ya. Jadi lebih baik ya hati-hati itu aja sih. Mengenai kerezekian kamu sebenarnya, ya kalau untuk kita bicara rezeki sih ada aja sih rezeki itu ya. Cuman ya namanya kita hidup, cobaan hidup, ujian hidup, hukum alam kita nggak bisa menghindari. Artinya kalau memang alam sudah berkehendak kamu akan mendapatkan ujian ini, kamu akan menghadapi masalah ini, ya kita nggak bisa menghindar loh. Mau kita nggak mau dan menolak kayak gimana pun nggak akan bisa menghindar. Tugas kita apa? Ya udah kita jalani, kita hadapi dengan ikhlas, sabar. Kita belajar menerima kenyataan walaupun itu sulit, kayak gitu.
Yang jelas badai pasti akan berlalu, itu clue ya. Jadi di sini ya sesulit apapun sih nanti kondisi dari teman-teman semua ya. Jadi ya harus sesulit apapun kondisi dan situasi, kita harus belajar menanamkan mindset ya, pola pikir. Kemudian kita harus belajar untuk positive thinking. Itu penting banget positive thinking itu gitu loh. Kenapa? Udah kondisinya ekonominya mungkin morat-marit, ya rezekinya juga kembang kempis, banyak masalah, banyak tekanan, ketakutan yang berlebihan, khawatir yang berlebihan, nggak bisa positive thinking pula. Itu kan makin hancur lur gitu. Jadi kalau kita kondisinya nggak baik-baik saja, tapi batin kita itu kokoh ya, artinya kokoh itu aku yakin nih masalahku ini bisa selesai. Aku yakin pasti akan datang pertolongan dari Tuhanku melalui perantara-perantaranya nanti. Aku yakin rezekiku lancar. Aku yakin dapat hal baik di sini. Gitu. Ya, itu penting loh, Bro. Coba nih kalau gini sih, tak kasih masukan ya. Coba cari di YouTube The Law of Attraction atau ilmu LOA, LOA. Belajar itu dulu. Itu ilmu asumsi, ilmu tentang pikiran. Itu penting, ya. Itu bagus kok ilmu itu. Saya sampai hari ini masih nerapkan. Itu ilmu yang singkatnya ya, mengajarkan tentang keyakinan dalam diri kita. Tapi bukan berarti apa yang kita yakinin akan terjadi. Enggak, itu bukan sihir atau sulap atau bla bla, enggak ya. Tapi lebih kepada ya di ketergantung pribadi masing-masing, gimana kamu memahami apapun yang kamu dengarkan itu sih. Itu saya hanya kasih jembatan aja sih ya. Kalau menurutku sih itu sangat bermanfaat, the law of attraction itu. Nanti coba aja kepoin dan cari ya. Pelajarin. Kita hidup ini harus belajar banyak hal, terutama kehidupan. Makanya di sini saya reading sangat kritis gitu. Mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang mau mampir ke sini gitu. Karena readingannya mungkin untuk orang yang pikirannya masih kayak anak kecil, wah ini readingannya menakutkan gitu ya. Ya biasa sih orang-orang kayak gitu adalah orang-orang yang nggak berani menghadapi kehidupan. Orang-orang yang pemikirannya pendek. Kalau orang-orang yang punya keberanian dalam hidup, mau masalah apapun aku siap kok gitu loh. Kenapa ya, kita nggak mungkin akan bisa menghindari kalau memang sudah kehendak alam itu terjadi. Gimana coba? Ya, kan gitu. Ya renungin aja. Nggak ada yang mau sebenarnya hidup ini bermasalah, ya udah pastilah, namanya juga manusia. Cuman ya tugas kita gimana caranya kita mendidik diri kita, bagaimana cara kita belajar untuk menghadapi banyak hal dalam hidup ini lur gitu. Oke, jadi di Februari ya, sesulit apapun kondisi kamu nantinya, insya Allah deh. Kalau yang kurasakan ini lebih kepada petunjuk yang akan mengarahkan kamu kepada suatu hal. Contoh ya, misalnya kamu lagi mumet, mungkin lagi bingung masalah hutang. Aduh gimana ya kalau masalah hutang ya, saya juga punya hutang. Semua orang mungkin punya ya, semua orang mungkin punya hutang. Karena itu masalah pokok dan logis ya. Mungkin ya, wow ya, kalau bicara tentang hutang memang bikin segala apa yang dalam diri kita benar-benar drop banget. Tapi itu tadi, di saat kritis dalam diri kita, di saat kita drop, benar-benar drop, sebenarnya ya semakin kita tersudut, semakin kita terpojok, semakin kita tersulitkan, kalau iman kita kuat, ya saya sendiri meyakini adanya petunjuk dan pertolongan itu sudah dekat. Ya, itu artinya seperti itu loh. Jadi hancur-hancurnya hidup, sehancur-hancurnya hidup, separah-parahnya hidup, di saat kita berada di posisi itu, artinya petunjuk, pertolongan Tuhan itu sudah sangat dekat. Dekat sekali, serius. Itulah kenapa dalam hidup ini tidak semua hal bisa kita logikakan. Nggak semua hal bisa dijelaskan dengan akal dan pikiran dan logika. Ya, bahkan banyak sekali hidup ini di luar nalar, di luar logika kita. Karena apa? Manusia kan ada batasnya. Kemampuan kita itu ada batasnya. Ada yang lebih dari segala lebih, yaitu semesta ini. Kayak gitu. Ya, kuatkan imanmu, apapun itu, positifkan pikiranmu, keimananmu dikuatkan, keyakinanmu kepada Sang Pencipta, itu adalah kunci dari segala perjalanan hidup. Ya, begitu. Dan
di sini untuk masalah karirmu ya, atau mungkin karir dan lingkungan atau orang-orang di sekelilingmu nantinya ya, lebih kepada kehidupan lah ya, kehidupan sehari-hari. Ya saranku itu tadi sih ya. Di sini bukan berarti semua orang akan jelek yang akan kamu temuin, enggak. Cuman kamu lebih waspada dengan itu tadi sih, energi orang manipulatif ini. Kamu bisa tahu, sebenarnya kamu bisa tahu ya, itu melalui batinmu, perasaanmu. Kayak gitu ya, semoga aja kamu bisa peka ke arah itu, supaya kamu bisa tahu gitu. Oh, ini orang mau berbuat buruk dengan kita, itu ada sinyal sebenarnya dalam diri kita. Cuma itu tadi ya, ini sorry keulang lagi ya. Logika kita, pikiran kita yang terkadang mengalahkan perasaan kita yang jujur gitu. Karena logika kita mengatakan wong dia baik kok, wong dia gak mungkin lah dia begini, gak mungkin begitu. Sama, saya juga pernah menghadapi kejadian kayak gitu. Hal yang kayak gak mungkin. Orang yang selama ini saya anggap saudara, bahkan sudah seperti saudara kandung, bahkan seperti orang tua sendiri, ya itu orang lain loh. Terus alam menunjukkan, alam memberikan keadilan, ternyata dia sudah menyakitiku dengan berbagai cara yang tak kasat mata, contohnya yang di luar logika itu tadi, bertahun-tahun. Ternyata alam baru mau ngasih tahu, ya logika itu nggak akan sanggup untuk menjawab kata benar dia menyakitiku, itu akan sulit sekali. Kenapa? Logika kita akan berperang di situ. Logika mengatakan, wah selama ini dia kenal baik, bla 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 bla. Tapi kenyataannya kayak gitu. Ya, ini yang harus kita kritisi sebenarnya. Ya, memang sangat sulit ketika kita sudah menggandeng namanya logika. Apalagi orang-orang yang tinggi dengan logika, ya memang bagus. Kalau orang punya logika yang tinggi, ya itu bagus. Segala hal dilogikakan itu bagus. Tapi itu tadi, ya sesuatu yang berlebihan itu sesuatu yang nggak baik. Pada akhirnya kita nggak sadar tentang sesuatu yang sebenarnya nggak bisa kita logikakan gitu loh. Mungkin dirimu paham ya si pembahasan ini. Kalau nggak paham ya udah, mungkin bukan petunjuk sih gitu ya. Jadi di sini untuk masalah karir sih ya, karir ataupun lingkungan ini lebih kepada eh, orang-orang yang akan kamu temui nantinya. Ya sebagian ya tetap ada yang baik lah, cuman itu tadi waspada aja sih, hati-hati ya. Saya khawatirnya nanti kamu ditipu teman sendiri, teman kerja atau apa, dibohongin lah atau ini gitu. Atau mungkin kamu cuma dimanfaatin doang, atau mungkin yang bahayanya kamu dijadikan kambing hitam saja di sini gitu. Ya. Tapi hal-hal ini bukan berarti kamu harus takut bla bla bla, enggak gitu. Santai aja. Kamu belajar, hidup tuh lost doll, tapi kita tetap belajar tegas. Selos-losnya hidup kita harus ada namanya ketegasan. Oke. Dan selanjutnya di sini Cancer, ya apa ya? Ini untuk masalah karir, tolong nanti ya, pesanku sih, koreksi kerjaanmu. Saya khawatir nanti ada orang yang memang nggak suka denganmu, menjebakmu atau apa ya, sehingga kamu jadi kambing hitam atau korban tadi. Sorry. Aduh, sorry. HP-nya jepret. Oke, jadi ya kayak gini ya. Kadang ya namanya juga nggak diedit sih apa adanya ya. Sorry lah ya lur. Gitu. Kita lanjut lagi. Jadi untuk masalah karir itu aja sih hal yang perlu kamu waspadai ya. Tolong ya nanti koreksi lagi kerjaan kamu, tolong dikoreksi ya. Dan saranku jangan terlalu berambisi. Ini penting. Mungkin ada di antara kamu misalnya nih pengen cepet-cepet naik jabatan lah atau apa gitu. Ya bahasa yang sifatnya terburu-buru, hati-hati, itu akan bisa menjadi bumerang untukmu sendiri gitu. Jadi untuk masalah karir, ketenangan ya, ketenangan itu akan memberikan kamu banyak jawaban. Itu tak kasih kunci ke situ aja ya. Untuk masalah karir ataupun lingkungan itu kayak gitu. Lingkungan itu bisa luas lah ya, bisa keluargamu atau apa gitu. Karena apa? Ketika manusia bisa tenang, kecerdasan kita sebagai manusia itu akan bertingkat. Itu fakta kok. Ya, kalau kamu bisa memahami, itu fakta real. Cuman kalau manusia gampang emosi, gampang tersinggung ya, insecure, negative thinking, sampai overthinking sekalipun,
wah, boro-boro peka, ya. Mikir aja mungkin sulit gitu. Itu yang berbahaya. Sehingga terkadang kita nggak dapat jawaban, kita nggak ngerti arah dalam hidup ini ya karena diri kita sendiri sebenarnya. Itu makanya hati-hati dengan hal-hal tersebut. Hal-hal negatif dalam diri itu sangat-sangat perlu kita waspadai dan hati-hati, Lur. Gitu. Coba deh nanti belajar gimana caranya kita tenang. Ketika kamu ada niat pengen belajar itu pasti nanti ketemu kok jalan-jalannya, petunjuk-petunjuknya. Ya, apalagi sekarang kita zaman serba modern, ada media, ada handphone, ada Android, semuanya bisa kita jelajahin gitu. Tergantung orangnya sekarang, mau berpikir, mau belajar, mau memperbaiki atau enggak, itu aja. Oke, mengenai hal baik yang nanti kamu rasakan sendiri, karena saya nggak bisa, sorry ya di Februari ini untuk readingan ini saya nggak bisa jelaskan seperti biasa. Oh mungkin kamu akan dapat ini, dapat itu. Nggak kayak gitu ya. Mengenai hal baik pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Cuman itu kamu sendiri yang akan ngerasainnya, gitu loh. Oke, jadi di sini saya lebih banyak menyampaikan hal-hal yang kemungkinan akan kamu hadapi supaya kamu bisa menghindarinya. Ya kalau kamu bisa menghindari dan terhindar dari hal yang tidak baik itu kan sesuatu yang baik juga kan, gitu. Ya. Oke, di sini, ya gini sih ya. Sebenarnya sudah ada petunjuk dari dalam dirimu sendiri apabila di antara teman-teman Cancer merasakan ya kamu tuh ngerasa seperti dimanfaatin oleh pasangan sendiri. Satu, ya. Tapi terkadang logikamu berkata, masa sih gitu? Lawang selama ini dia baik kok. Contohnya. Bingung kan jadinya? Ya. Bingung jadinya. Apakah ini benar-benar baik? Apakah dia benar-benar tulus? Atau ada maksudnya? Gitu. Di sini saya merasakan banyak suara dalam batin seorang Cancer. Tidak semua dari Cancer ya, kalau kamu merasakan saja ya. Itu banyak nih. Ada bahasa kayak ngedumel dalam hati. Hati itu ngedumel gitu, kayak ngerasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang membingungkan. Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Tapi logika masih kuat banget mengatakan ini baik. Ini hal yang perlu kamu waspadai apabila kamu merasakan apa yang kurasakan di sini. Ya, tak kasih jalan. Ya, sederhana sebenarnya, tapi memang sulit menjalaninya. Yaitu tenangkan dirimu dulu. Gimana cara mencari ketenangan? Salah satu ketenangan yang cepat banget kita dapetin, cara mendapatkan ketenangan yang sangat cepat, ya, ini salah satunya adalah dengan beribadah, dengan khusyuk, sungguh-sungguh, gitu, ya. Oke, itu fakta, yes. Karena orang yang selesai ibadah pasti akan mengalami ketenangan, pasti. Cuman yang nggak lama lagi pasti akan kumat lagi pikirannya, yaitu normal. Cuman itu tadi, poin pertama, ketika selesai ibadah pasti kita akan mendapatkan ketenangan batin. Kalau batin sudah tenang, pikiran pun juga bisa adem. Pikiran adem, kita bisa berpikir luas. Ya, sehingga kita memecahkan masalah tuh ketemu jalannya gitu. Nggak buntu. Buntunya pikiran itu kan karena pikiran itu nggak bisa keluar dari satu titik masalah. Gitu loh. Oke, jadi di Februari ini sebenarnya untuk teman-teman yang single ya single atau nggak single sama aja sih. Yang jelas sih itu aja sih poinku. Hati-hati dengan orang manipulatif ini, gitu. Ya semoga kata hatimu, suara hatimu itu sebenarnya memberikanmu petunjuk. Tergantung kamunya sendiri sih nantinya. Bagaimana caranya kamu bisa meyakinkan diri kamu dengan apa yang kamu rasakan, itu loh ya. Kemudian ya sebenarnya kalau kamu penasaran dengan mungkin pasangan kamu atau mungkin ada orang yang sedang dekat sama kamu di sini tapi kamu sudah ngerasa kayak gimana gitu ya dalam hati ya hati itu nggak bisa bohong sih lor. Perasaan manusia itu nggak bisa bohong kalau memang ada sesuatu yang nggak baik gitu loh, ya kan? Real banget kalau kita bisa berpikir luas ya, itu sangat real gitu. Kemudian perasaan. Nah, perasaan itu juga nggak bisa bohong. Di Februari ini sebenarnya
ada kepekaan batin, kepekaan perasaan. Cuman itu tadi kadang susahnya harus berhadapan dengan logika itu. Ya, ya nanti semoga aja sih kamu bisa lebih peka ya, supaya kamu bisa mengetahui dia nih niatnya apa sih gitu. Terus mungkin ada di antara kamu seperti sedang mencari atau menggali sebuah informasi ataupun pengen tahu sebuah fakta. Apakah ada yang disembunyikan dari pasangan kamu? Ya, ada. Cuman tidak semua dari Cancer, karena ini sifatnya general loh ya. Gitu. Jadi tolong dipahami lah. Tergantung situasi juga di sini. Apabila memang kamu ngerasakan curiga, ya kalau curiga tuh wajar sih ya. Cuman kecurigaan ini kan bisa benar bisa enggak. Terkadang kecurigaan itu dicampuri oleh nafsu, ya. Atau mungkin kecurigaan itu terjadi karena halusinasi kita, ketakutan kita, kecemasan kita tentang perilaku dari pasangan yang sudah-sudah. Itu biasanya sering menimbulkan kecurigaan yang bersifat halusinasi. Itu hati-hati. Makanya kita harus belajar membedakan. Kemudian ada juga perasaan, ya. Itu memang mengarahkan kepada petunjuk gitu. Kecurigaan yang mengarahkan kepada petunjuk itu memang ada. Dan ini di Februari, jangan salah loh ya. Insting seorang wanita itu kencang, kuat. Ya, ya wanita ini untuk teman-teman yang masih pacaran atau sudah nikah gitu. Saya sebut jenisnya saja ya. Gitu. Insting seorang wanita di Februari kuat. Ya. Kemudian ya ini sama sih sebenarnya, sama-sama kuat sih ya. Laki-laki pun juga instingnya kuat di sini atau perasaannya tuh kuat sebenarnya. Cuman kadang laki-laki ini kan kayak kebanyakan laki-laki itu kayak cuek gitu sih gitu. Lebih banyak cuek, beda sama cewek. Kalau cewek itu terkadang ketika perasaannya begitu kuat, wah itu makin dikejar aja tuh gitu. Nah, itu perbedaannya sebenarnya di situ. Jadi mengenai sesuatu yang disembunyikan ini, ya di Februari ini ya, kalau memang kamu pengen mengetahuinya, ya ini tak kasih jalan ya, tapi ya sabar gitu. Artinya sabar itu memang butuh proses banget, karena ya kita kan pengen sesuatu yang kita curiga ini bener nggak sih gitu. Kalau nggak bener ya untuk apa kita buang-buang waktu. Artinya di sini yang jelas itu tadi ya, ketenangan itu akan menjawab segalanya. Satu. Kemudian ya kalau bisa kuatin ibadah kamu, terus berdoalah sama Sang Pencipta, minta petunjuk. Ya kalau kamu mau minta petunjuk tentang apa yang disembunyikan, apa yang mungkin nggak kamu ketahui dalam hubungan kamu, itu akan kamu tahu. Semesta itu real, ya, gitu. Karena ya jujur ya di sini memang ada situasi atau hal yang nggak bisa kita logikakan, Lur. Ya, bener-bener nggak bisa dilogikakan. Itu tadi kehendak semesta. Ya kalau semesta ini memang sudah memberikan kamu informasi atau membongkar sebuah fakta dalam kehidupan kamu, ada aja jalannya, serius, ada aja jalannya yang mengarahkan kamu ke situ. Kayak gitu, ya. Nggak tahu ya, di Februari saya ngerasakan tuh kecurigaan yang atau perasaan yang kayak agak dalam gitu. Mungkin kamu sudah ada yang ngerasakan di sini, gitu. Ya ini ada kaitan dengan orang manipulatif lagi, manipulatif tadi gitu. Yang saya khawatirkan ada kebohongan di sini. Ya, sengaja menutup-nutupi gitu. Apalagi yang sederhana aja sih, logika aja masalah handphone lah ya. Masalah handphone ya, mungkin ya handphone ini sering jadi perdebatan sih ya, karena handphone itu bisa positif, bisa negatif tergantung orangnya. Ya, cuman tuh tadi namanya data privasi dan semuanya kan tersimpan dalam satu alat tersebut ya. Dan kalaupun ada orang yang notabene mereka sangat menyembunyikan HP-nya, itu sudah tanda tanya. Saya pribadi udah tanda tanya, apalagi kalau udah berpasangan ya, udah berpasangan yang satunya sangat-sangat privasi dengan namanya gadget. Wah, sudah tanda tanya loh, serius. Apa yang disebut, udah pasti ada ada kebohongan pastilah kalau menurutku ya. Karena logika, kalau orang itu memang jujur, itu nggak mungkin dia ibaratnya menutupi segitunya gitu. Mungkin ada yang pernah mengalami atau punya pengalaman, punya pasangan, boro-boro megang, kita ngelihat handphonenya aja langsung set. Wah, kuncinya banyak, minta ampun, gemboknya mungkin 1000 ya, digembok semua. Kayak gitu. Ya itu sih.
Ya ini untuk teman-teman yang single sih nanti kembali ke pribadi masing-masing ya, karena ya di Februari ini kebanyakan Cancer kayak kurang semangat dalam dunia cinta. Artinya bukan berarti nggak mau bercinta sih, enggak ya. Mungkin Cancernya lebih kayak mau fokus ke dalam diri gitu, mau santai dulu lah, mau mau happy happy dulu dengan dirinya sendiri, mau fokus ke karirnya kayak gitu. Ya, kalau saya rasakan sih kayak gitu sih energi Cancer yang single di Februari itu. Ya mengenai membuka hati atau lain sebagainya ya terserah sih ya. Cuman ya di sini saya ngerasakan seperti ada beberapa di antara Cancer tuh masih kayak trauma, takut gitu ya. Nanti keulang lagi gitu. Ya nggak enak sih sebenarnya kalau keulangi. Cuman ya itu tadi, ketakutan itu sebenarnya bisa positif bisa negatif. Kalau nggak berlebihan ya kayak gitu. Karena terkadang rasa takut itu seperti rem dalam hidup kita untuk kita mengkoreksi gitu loh. Misalkan kamu ketemu orang atau ada yang deketin kamu atau mungkin sudah ada komunikasi sejauh ini dengan seseorang ini, terus tiba-tiba kamu ngerasa kayak ada ketakutan, kecemasan dengan seseorang ini, ya bisa jadi itu ada sesuatu yang eh, nggak kamu tahu tentang diri orang ini gitu loh. Ya loh, jadi cuman ya kalau misalkan ketakutan yang berlebihan ya udah pasti itu nggak akan baik gitu loh ya. Jadi kenali ketakutan dan kecemasanmu sendiri, kenali kayak gitu ya. Dan juga di Februari sih apa ya? Kalaupun ada yang deketin kamu ya saranku sih ya untuk happy aja sih, artinya happynya bukan untuk main-main lah ya, bukan bahasa main-main lah ya. Jadi logikanya diluasin lagi lah ya. Artinya untuk happy, untuk fun ini ya untuk temen gitu, untuk temen ngobrol, temen chatting atau apa daripada suntukan gitu. Bukan bukan masalah main dan bukan masalah permainan di sini yang saya maksud gitu ya. Semoga aja logikamu nangkep ya. Ya gitu lur. Wow, di Februari 2025 untuk teman-teman Cancer yang mungkin sudah punya pasangan ya. Ya sabar ya. Di sini gimana ya? Di Februari ada hal yang nantinya itu ya ini aduh mana ya, sorry agak berat ya, sorry. Karena gini, ya semoga aja sih nggak terjadi apa-apa. Kita hidup kan maunya yang baik-baik aja ya, cuman nggak mungkin lah, tolol namanya kalau kita hidup mau baik-baik aja nggak mungkin. Sudah pasti hal-hal yang nggak baik itu akan berdatangan, tapi gimana caranya kita menghadapi dan menyelesaikannya, karena setiap orang punya jalan dan cara masing-masing untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi apa yang disampaikan di sini sebagai gambaran kamu ke depannya ya. Di Februari ini ada situasi atau mungkin keadaan atau mungkin lebih kepada petunjuk di sini. Kamu akan seperti dikasih tahu atau mungkin ya ada sih kayak seperti informasi. Contoh nih ada informasi mungkin temen atau siapa kayak ngasih clue ini, pasanganmu kemana ya? Untuk pasanganmu jalan sama si A nih, coba deh nanti dicari tahu bla bla gitu misalnya. Atau mungkin kamu tiba-tiba ketemu di sosmed selingkuhannya gitu. Itu ada apa ya? Lebih kepada sesuatu yang ditunjukkan dari pasangan kamu gitu. Sisi tidak baik dari pasangan kamu. Ya, ya enak nggak enak sih sebenarnya. Kalau untuk yang belum married, ya itulah perjalanan, artinya kalau pada akhirnya kamu tahu sifat buruk dari pasangan kamu, ya kembali ke dalam dirimu. Kamu sanggup gak nerima gitu. Ya kalau emang kamu sanggup nerima, ya udah jalanin, soalnya itu jodohmu. Cuman kalau nggak sanggup jangan dipaksa, ya. Kemudian di sini, kalau misalkan Cancer kamu merasakan hubungan kamu rumit banget di sini, rumit, banyak drama ya aduh semoga, mungkin kamu sudah ngerasain ya drama-drama dan drama, capek kayaknya gitu ya. Nah kemudian kalau memang kamu merasa hubungan kamu ini sudah kayak nggak sanggup lagi kamu perjuangkan, jangan kamu paksa. Terutama untuk teman-teman yang belum nikah ya. Untuk yang sudah nikah ya mau gimana pun badainya ya kita belajar untuk tenang dulu deh, untuk memecahkan sebuah masalah dulu deh. Jangan kebawa nafsu, jangan kebawa emosi ya, karena biasanya keputusan yang diambil di saat kita banyak masalah, banyak pikiran ataupun cenderung emosi itu nggak akan ada baiknya, Nur. Biasanya akan menimbulkan penyesalan. Ya untuk sudah nikah. Kalau untuk yang belum nikah, jalanmu masih panjang. Ya walaupun kendalanya adalah masalah perasaan gitu.
Ya, mau pergi tapi masih sayang. Gimana gitu ya? Cuman ya mau dilanjutin dramanya banyak banget gitu. Capek ya kan dianya kayak gitu. Banyak bohongnya gitu. Mungkin kamu ngerasa kayak dipermainkan di sini. Ya, kamu harus belajar tegas gitu loh. Karena ya untuk kamu yang single pun, maksudnya untuk kamu yang belum menikah ya, itu jalan masih panjang, lur, masih panjang. Perjalanan masih panjang, ya. Ya keluhnya adalah jangan kamu buang-buang waktumu untuk orang yang tidak memikirkanmu gitu. Untuk orang yang nggak peduli sama kamu. Kamu habiskan waktumu, energimu, ya untuk orang yang sebenarnya itu tadi nggak peduli sama dirimu, gitu. Ya kalau memang dia cinta, dia memang sayang, ada tindakannya kok sebenarnya. Pasti ada tindakan gitu. Nggak hanya sekedar kata-kata, ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang kecapek saya dengan kata-kata gitu loh. yang perlukan tindakan gitu. Berani nggak dia gitu ya. Berani minta dengan orang tuamu, berani melamarmu atau enggak, itu aja. Ya. Ya, ini sebagai kita ngobrol aja ya. Saya itu kalau ngereading, saya bayangin kita ngobrol gitu aja. Makanya pembawaanku kayak gini, ya. Tapi itu tadi sih lur ya. Ini sih sebenarnya di Februari banyak kok hal baik. Energi baik itu ada. Ya energi baik itu lebih kepada menunjukkan sesuatu yang nggak baik. Paham nggak? Di Februari energi baik itu lebih besar akan menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Ya, sesuatu yang tidak baik ini banyak hal. Bisa tentang dirimu sendiri, bisa tentang pasanganmu, gitu. Ada sifat-sifat atau aslinya orang akan kamu tahu di bulan ini. Gimana dia, jati dirinya dia, sifat aslinya dia, gimana kamu akan tahu di situ. Bukan cuman dia, tapi kamu pun juga bisa jadi seperti itu. Ya, jadi di bulan ini lebih kepada keterbukaan sifat satu sama lain. Kebohongan akan terungkap. Bangkai yang disembunyikan akan tercium. Serapat apapun. Begitu, lur. Jadi, ya kalau saya sendiri sih jujur ya, saya akan sangat bahagia ketika saya mengetahui ternyata seseorang itu nggak baik. Ya, daripada berpura-pura baik di depan kita malah nggak ngerti apa-apa, nggak taunya kita cuma dimanfaatin doang, kan gitu. Lebih baik semesta menunjukkan yang sebenarnya gitu loh, ya. Insya Allah itu bisa terjadi selama kamu punya keyakinan dan kamu mintalah kepada Sang Pencipta itu sendiri agar semua ditunjukkan dan dibukakan untukmu, ya. Insya Allah kayak gitu. Oke lur, itu yang bisa aku bahas untukmu untuk readingan di kali ini ya. Sorry ya jika ya kayak gini sih ya channel ini ya lur ya, kondisi videonya, audionya, penyampaiannya ya kayak gitu apa adanya. Kalau memang suka ya di like aja, nggak suka dislike ya nggak usah ditonton juga kalau emang nggak suka gitu. Kalau mau suka ya kita lanjutin ya, los bebas, los dol. Bebas ya, saya tuh orangnya bebas banget di sini. Oke. Jika ada salah kata dari apapun yang kusampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena saya nggak bisa nutup diri ya. Saya memang karakterku kayak gini, belak-belakan, ceplas-ceplos, kayak gini karakter hostnya. Jadi ya gini. Oke, lur. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Semoga keberkahan, kelancaran, kebaikan selalu menghadiri hidupmu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Aminkan saja yang baik-baik. Oke, bye-bye, Cancer.